sekarang catatan di dalam rapor merah itu kan tidak bisa dihilangkan, Om. ke apa tadi? Ya, karena memang sekali kalah, kalah. Oke. Mau Benar. sampai 2000 tahun ke depan tetap kalah. Betul. Bisa dibahas ya, karena dibahasnya sampai berminggu-minggu nih. Oke, tapi Edit sekarang masih tetap menjadi first pick untuk EVOS. Kita melihat potensi untuk Edit, Earthshatter Flicker sering bisa mengagetkan lawan sebenarnya, apalagi dengan range-nya dia yang cukup besar. Aduh. Mengagetkan maksudnya. Kaget. Oke, mengagetkan. Iya. Dan tentunya permainan yang lancar dimainkan oleh Psychot tadi ya. Tanpa ada sedikit catatan sedikit pun. Memang sangat komit untuk all in. Dan satu suara itu Om yang dibutuhkan. Oke. Ya, ini di pick yang bagus sih, Faramis diambil. Ini juga Faramisnya ya benar-benar diambil. Tapi masih ada Valentina juga untuk Cloud9 Yep. sebetulnya. Tapi ya berarti ini membuka kesempatan adanya Hayabusa mungkin. Atau lihat bisa. Karena buat Vanilling Hayabusa. udah nggak ada nih. Mau Hayabusa atau Nolan? Tapi kan kalau melihat Nolan ketemu sama hero-hero yang punya skating power Iya. agak susah sebenarnya ya. Ya, dan ada Loyi juga ya sekalian. Cukup jarang kita lihat Loyi. Dan Dikirim sekarang, gak sih dari belakang nantinya? Waduh. Itu sempat dibawa sama siapa ya? Um, Alter Ego ya kalau nggak salah maksudnya Nailnya dikirim ke belakang. Oh iya, tapi Fanny. Ya benar, Fanny Ah. yang dikirim ke belakang Joy. Itu bisa jadi, karena Nolan bisa dikirim ke belakang. Dan Yep. Joy Wow. keluar juga. Ini hero-hero yang tadinya tertidur, serapnya tiba-tiba bangun semuanya. Iya, apakah Joy akan membuat enjoy? Wah. Belum tentu enjoy. Belum. Karena ingat, di double gameplay dari EVOS Glory, mereka punya line up ya. Double line up di mana depan mereka tiba-tiba punya Kara Psychots, dan depan juga mereka punya Dreams dengan Kajanya. Dan Kaja itu salah satu natural counter dari sosok seorang Joy yang mungkin akan dipakai oleh seorang Ujin. Ya, bisa di-ban gak sih? Nantinya untuk Kajanya, tapi Arlot dulu ternyata yang langsung ditutup oleh teman-teman EVOS Glory. Walaupun memang tadi kayaknya Dairon masih belum terlalu bersinar ya, tapi tetap masih jadi concern karena itu satu hero nyamannya juga. Kaja, apakah akan tetap ditutup sekarang? Kaja mungkin boleh sih kalau mau. Mereka bisa ban Kajanya. Tapi kalau Kaja jadi ban, Editnya bisa jadi roamer juga kan? Atau Minotaur sekalian. Atau mau Franco? Jangan lupakan, Dreams juga punya power pick terhadap Tapi- Franco. Tapi balik lagi sih, mereka harus respect dengan Marksman yang bisa eliminate cepat Netherrealm, Melissa. Melissa, Tapi memang kondisi saat ini di mana Lowy ini bisa menjadi target utama juga ya. Dan bisa nggak ya Joy ini kita geser ke arah EXP lane? Joy EXP ya, dulu bisa nih. Iya makanya. Karena kalau bisa dibilang enggak atau enggak sebenarnya kan untuk dari normal things sulit ya. Tapi takutnya mereka punya sebuah teori-teori yang membuat Joy ini bisa diarah EXP dan ternyata Susuji dengan Hayabusanya akan bersinar. Oke, dan itu dia. Minotaur ditutup bersama dengan Cloud. Oke. Tapi luar biasa ya. Walaupun anaknya udah menjadi punggawa EVOS, kita mengucapkan selamat datang juga untuk Bu Saida ya. Luar biasa. Menonton secara langsung di MPL Arena. ada Busaidah ya. Iya. Oke, tapi ngelihat lagi nih sekarang dari banningnya Cloud sudah ditutup. Goldline seperti apa yang akan dibawakan oleh Araki Hoshi? Apakah Ruby-nya akan digeser? Tapi kayaknya Nah. enggak ya. Bisa. Bisa. Moskopa masih ada Moskopa. Gatot dulu, oke. Nah, Ruby-nya bisa ke gold berarti. Bisa Rubinya di ke EXP. gold, bisa di Bisa di EXP. Flex. Ini 3 loh flex, 2 flexnya ya. Yap. Ruby dan juga Joy. Mungkin aja mereka udah siapin di scrim kalau misalnya Joy ini di arah EXP. Never know Nah, we never know. we never know. Oke, Gatot kaca lagi berarti untuk sekarang EVOS. Gold lane, Rom seperti apa? Karena kayaknya kalau ngeliat dari edit, ini udah di cycle saja nggak sih? Tadi bagus banget juga pakai Yap. editnya. Ada high loss kalau memang mau coba buat bertahan. Main badan tebal atau Tapi tetap karena memang Gatot kalah sama Hylo sih. atau tetap Kaja aja, Haris. Harit dan Hylos? Nggak, Akai. Oh, itu memang kayak lumayan sering ya kita lihat dari EVOS Glory bawa Akai untuk ngelawan dari Betul, Faramis. betul, Tapi betul. apakah cukup untuk bisa mengunci pergerakan dari Joy? Kalau Joy-nya enggak ya jelasnya. Karena untuk Joy yang sekarang ini kelihatannya Joy-nya bakal bebas. Ini nggak bakal ada yang bisa nangkepin si Joy.
Cuman ya Heavy Spin jelasnya nanti akan punya dua tugas yang cukup penting. Selain daripada menjauhkan dan membuyarkan, harus bisa menjauhkan Joy-nya. Moskov. Pick untuk Moskov seperti yang terpredikted dan itu dia. Dimana Joy-nya Iron dengan Gatot Kaca. Sebenarnya ini apakah debut untuk dia juga nih? Buat mainin Gatot Kaca EXP dan benar ya, karena cukup jarang melihat Gatot Kaca ada di EXP apalagi di season 14 sekarang. Mayoritas itu bermain sebagai roamer. Yap, buat megangin. Tapi ya balik lagi mungkin dengan adanya Ruby yang udah comfort banget buat Idok ya. Yep. Dimanfaatin aja, tapi Turtle yang pertama sekarang udah mulai di setup nih sama Anafel dan juga Cloudkun. Oke, tapi nampaknya Psychos memberikan informasi di sana ada seorang Ujin, Avatar of Guardian, menangkap ke arah depan, tapi berhasil dilindungi para pasukan dari tim Araki. Mereka hampir saja kehilangan sosok dari seorang Ujin. Mundur ke arah belakang walaupun kehilangan ke arah Power of Retribution, tapi membuat Psychos menjadi power di area EXP lane. Benar-benar tidak bisa dibendung. Oke. Idok. Oke, Idok masuk ke dalam perangkap para pasukan dari Sang Macan. Paramis dengan Netherrealm mencoba untuk menyelamatkan ke arah seorang Yang sangat-sangat dipegang sama EVOS Glory nih. Anafel dengan perbedaan kalau ngeliat dari Nolan. Oke, mereka menangkap sosok dari seorang Anafel dengan Gauss-nya coba di depan sana. Tapi nampaknya Psychos mencoba. Ini kayaknya cukup aman sekarang. Naik, win rate-nya naik. Naik 5%. Naik 5%. Oh, Dairon. Persentase win rate. Dairon menjadi pilihan utama. Raven telah di depan sana. Berhasil menyelamatkan Dairon. Waktu buying time yang Ini mereka butuh untuk dapetin purple dulu sih. Sementara turtle-nya sudah mulai di start juga. Dairon lihat. EXP yang sudah meninggalkan EXP lain mereka berdua nih. betul sekali. Tapi dengan adanya kondisi buying time yang dilakukan para pasukan dari tim EVOS, mereka akan siap kembali memperebutkan turtle mereka yang kedua dengan kondisi yang full lineup dan juga full power. Ya ini udah ready sih dari Netherrealm, Avatar Guardian, Psychos. Psychos, gagal predicted yang mereka lakukan. Ini bencana diteriakan kembali nampaknya di line of down, membuat para pasukan dari tim Araki Hoshi kali ini akan coba gantian melakukan takeover. Tapi sabar lagi kayaknya dari kedua belah tim, mereka nggak mau buru-buru. Tapi bakal dicepetin kayaknya sekarang. Oh, dicepetin. Target mereka menunjukkan Idok. target ke depan sana, tapi nampaknya Idok menjadi target utama. Lihat tinggal pergerakannya, Sojin free hit ke arah belakang. Dengan ada kondisi dari Rift memporak-porandakan para pasukan dari tim Araki. Ya, akhirnya mereka harus kehilangan Idok lagi. Yes, dan juga Netherrealm akhirnya dibuka untuk cover Idok, tapi nggak berhasil. Dan ini ngebuat kerugian banyak dialami oleh Araki Hoshi, walaupun Skylar mencoba untuk menukarkan kerugian tersebut dengan adanya alter turret di bottom lane. Sekali. At least ada pertukaran ya. Yang bisa dilakukan juga meskipun tadi ada span of destruction yang kena, tapi Skylar tidak muncul sama sekali juga dan tetap Anafel masih sanggup untuk melakukan satu buat trade. Dan Itu ya. Cocok kamu? Enggak sih, Makasih loh. kurang. Kuring ya. Oke, kita balik lagi ke line of down kali ini. Yap, kembali ya. Skylar yang ternyata sekarang cukup aman nih. Beda cerita dengan game yang kedua tadi, benar-benar ditekan terus-terusan. Iya. Sekarang bebas, apalagi dia marksman. Dia juga bisa melakukan split push. Jadi masih lumayan enak lah dengan Moskov yang sedang dipakai sekarang. Tapi ingat untuk tim fight besarnya ini yang harus dijaga dengan Arceus sekarang. Karena kebanyakan EVOS ini akan berusaha untuk mengincar tim fight 4 atau 5 melawan 5. Oke, Avatar of Guardian kakal. Menuju ke arah belakang Idok, target utama mereka. Raimo Pendas! Masuk di volume of damage, tapi dengan adanya Heavy Spin berhasil menghindari para pasukan dari tim Araki. Poranda. Free hit terbelakang sana. Membuat para pasukan dari tim Araki mereka melakukan team fight dari backline. Damage darat Natko berhasil dibentikan. Tapi target mereka menuju ke serang Anafel. Gak bisa mereka berdam. Terlalu sakit. Tyrant di depan sana benar-benar perkasa sekali. Dan bahkan Skylar masih coba dikejar oleh seorang Anafel. Mereka berhasil merendam setelah Natsko tumbang. Dan juga tadi diversionnya mereka langsung keluar ya. Mereka nggak nunggu. Tapi setup menuju ke arah Turtle sekarang akan segera dilakukan juga. Ya, tapi itu posisi di mana kelihatan sebenarnya buat Dairon bakal menjadi target utama. Sojin gak bisa menahan damage di depan sana dari seorang Cloudkun. Tapi tidak ada jawaban karena Cloudkun sampai saat ini. Ya ini bakal di take over sih harusnya karena Perfect. yes, karena tadi Mereka kehilangan lagi daya Joy. Gimana head to head dengan sosok Destro Nolan. 1800, tapi on top tower! Sacrifice Beast, save the day kali ini. Berhasil menyelamatkan, tapi terlalu banyak flicker keluar. Cloudkun menjadi target utama, emang Finetnya miss. Tapi untungnya Avatar of Guardian berhasil mendapatkan Cloudkun. Menuju ke arah Rince yang langsung hilang tanpa ada basa-basi. Membuat pasukan dari tim Araki mereka harus mundur ke arah belakang. Dairon versus everybody di depan sana. Bakal coba dilakukan covering up terhadap seorang Natko berhasil membuat sosok dari seorang Cloudkun ini bertahan tanpa keluarin flicker satupun. itu bener-bener tadi Heavy Spin coba untuk jepit Sujin, cuman gagal. Tapi Idok mau cari ke Cloudkun juga gagal. Oh, dikejar Cloudkun. Cloudkun
Target utama dikejar begitu saja. Cloud9 still survive kah? Cloud9 still survive dan bertahan. Berhasil menukar dengan sosok dari seorang Nachko yang terlalu dalam membuat para pasukan dari tim RRQ. Menukar cukup worth it kali ini. Yep. Satu flicker yang menyelamatkan Cloud9 juga. Dan damage duality ya, pasif untuk Logi sendiri tadi yang memang bisa menumbangkan pemain-pemain RRQ yang sedang kumpul setelah efek dari Avatar of Guardian. Ya terus ada shield juga kan tadi ya, mau dikejar juga susah. Apalagi ada lethal ignition tapi Dairon. Oke, freestyle dulu. Avatar of Guardian untuk freestyle kali ini. Dengan kondisi para pasukan dari tim RRQ, mereka masih punya split pusher. Dan Anavel, untuk ngomongin Anavel versus Skylar itu nggak bakal kuat nanti di arah late game di side lane-nya. Oke. Nggak bakal kuat. Anavel versus Skylar ya. Iya, kalau misalnya bermain di split push ya. Yep. Oke, tapi Lord sudah mulai di setup dulu sekarang. Secara goalnya memang nggak terlalu jauh ya. Dan mungkin tim fight yang bakal dicari dulu untuk EVOS. Karena mereka tahu setupnya mereka butuh banget untuk bisa mereka menangkan. Masih ada Netherrealm buat Rins, jadi menjadi senjata utama. Cuman kita selalu melihat juga ya, Netherrealm dibuka, Heavy Spin sudah tersedia untuk menjepit. Bahkan setelah Spectre Mode selesai, Heavy Spin masih ada, masih muter dulu tuh. Itu dia dipecahin juga kan Betul. dari Spectre Mode. Oke, Anavel. Kali ini nggak boleh masuk terlalu dalam. Tapi Dreams benar-benar melakukan pengawalan dengan sangat ketat. Membuat tim dari RRQ, mereka harus merelakan melegowokan outer turret mid lane-nya. Wah ini udah mulai terjadi keramaian juga sebenarnya. Waduh. Gak di Land of Dawn, gak di MPL Arena nih. Rame Semuanya. sekali, ini dia yang memang kita tunggu-tunggu. DRB klasik yang cukup ketat. Perbedaan rank terhadap klasemen nampaknya tidak membuktikan untuk match kali ini. Yep. Tidak terbukti sama sekali. Selama mereka main di MPL seharusnya ya skill mereka pasti sama. Benar. Ya, tinggal kekuatan untuk ya bagaimana mereka implementasi strat mereka nih yang dibawakan dari draft juga. Kalau secara laning, RRQ Hoshi mereka unggul ya untuk di bottom lane-nya. Kelihatan bagaimana wave management untuk RRQ Hoshi udah ready banget di bagian bawah. Cuman kayaknya mereka masih belum siap juga untuk start. Tadi sudah terjadi di sana juga dan oke. Diversion ke belakang saja nih. Mulai di start memang belum enhance Lord. Konsil? Console Gaming-nya mereka pecah belah dua ya. Jadi mau dapat Dreams atau mau dapat Psychots, either itu Psychots yang dapat, dia following up. Kalau Dreams yang dapat, Psychots yang bakal zoning out. Tinggal pilih aja. Oh di all in Lordnya? Oke, Lord di all in. Avatar of Guardian. Bisa di mana Anavel berada. Susunya di sana terperangkap. Masih ada Heavy Speed, tapi nampaknya Red Dreams belum Anavel. Sangat baik dan mereka kehilangan seorang Susujin. Free hitter belakang. Psychots melakukan zoning out dengan adanya Iya. Kurang beberapa second sebelum masuk di menit yang ke-12 sudah di start tadi. Oh, Skylar mereka terperangkap di depan sana. Bakal coba dikejar High Beast dan akan hilang. Skylar tidak dari saat mereka harus melakukan defense dari zona top lane mereka. Oh Lordnya masih bisa di defense. Tapi itu dia, kalau ngelihat beda. Udah mungkin hitungannya 1-2, oke. Widok dan juga Rins. Oke. Dan seperti biasa, Psychots, kapten kita benar-benar memberikan pressure. Dan dari tadi, dari 2 game terakhir, Psychots menjadi sebuah masalah. Lihat, di depan sana, Psychots yang akan sangat menjadi masalah utama untuk RRQ. Primal Ward-nya terlalu sakit, untuk head-to-head Skylar juga nggak bakal kuat. Tapi defensifnya terlalu tinggi. Dan untuk mau tumbangin frontlaner-nya, mereka terlalu berat. Kan Dreams ngabisin seluruh fondasi yang dimiliki dari tim RRQ. Ya menurut dari EVOS mereka gak boleh berbuat kesalahan juga sih. Sering kita melihat sebenarnya untuk match-match sebelum dari EVOS ini. Mereka open initiate, tapi ternyata mereka yang dibalikan. Tapi kita belum melihat hal tersebut terjadi. Tapi kalau memang sampai terjadi di late game akan cukup mengecewakan nanti buat EVOS. Jadi mereka harus cukup presisi juga untuk mempertimbangkan kapan akan melompat dengan diversion. Oh ini ada game fact by GoPay. Gatot Kaca dari Dairon menjadi Gatot Kaca di XP lane keempat di seluruh region. Oke, menangkap ke arah Dreams, lihat cover up, menuju ke arah belakang, menangkap ke arah seorang Dairon, di-all-in begitu saja, dan nampaknya Paramis. Masih coba untuk menyelamatkan Susujin, menarik ke arah belakang, mentarget menuju ke seorang Cloud9, dan Cloud9 hilang! Tidak bisa diselamatkan kembali, walaupun itu harus menjadi pertukaran. Pramowo dikeluarkan, dan Susujin kali ini harus hilang, dengan damage yang sangat besar. Untungnya, Rincia sudah kembali lagi ke Land of Dawn, 3 berbanding dengan 4, ini bukan angka yang adil untuk tim RRQ melakukan defensif. Oke. Ini kalau ngeliat tadi Gatot Kaca, XP lane di 4 region masih belum dapetin kemenangan. Berarti masing-masing region 1 nih perwakilan ya. 1 ya. Sekarang Dairon nih baru Sekarang nih perwakilan Dairon. EXP. Apakah akan pecah? Atau bahkan menambah nih. Wizard RRQ yang pecah. Nah loh. Oke. Wah, belum di start ternyata buat Lordnya. Maksudnya belum di all in tadi. Oke. Karena gue kira mereka pengen all in, Susujin udah tumbang juga. Tapi bener-bener hati-hati banget berarti buat EVOS. Wah, ini berat. Dengan butuh chemistry, satu suara, dan benar-benar terjadi nampaknya kali ini. Belum ada jawaban untuk seorang Cloud9.
Damage dari Cloud9 masih terlalu besar, tapi free hit ke arah belakang dari sosok seorang Skylar terlalu sakit. Dreams terlalu dive in. Avatar of Guardian untuk defensive Dreams terperangkap. Mereka kehilangan immortality. Tapi Natsko dengan Summon Force sudah dikeluarkan menarget begitu saja. Dreams hilang. Dengan arahnya sosok dari seorang Natsko tidak bisa dihentikan. Free hit karena seorang Eagle. Tepakan one last hit. Tyrant! Kali ini berhasil mendapatkan Nana Fel. Berhasil memulangkan para pasukan dari tim Mararkyu. Nggak ada Skylar. Hanya tersisa Sojin dan Dreams bersama dengan seorang Idok yang akan mempertahankan base mereka. Masih bisa bertahan memang. Tapi pertukaran demi pertukaran kian terjadi. Dan pertukaran tersebut selalu bisa diunggulkan oleh EVOS Glory. Yap, dan meskipun tadi terlihat ya dari Dreamsnya mungkin overextend untuk masuk, tapi tugasnya dia adalah menjauhkan biar Skylar gak deket. Zoning out Dan ya. Skylar gak bisa zoning sama sekali tadi berkat heavy spin dari Dreams. I'm offended! With Blacker dan Natsko! Langsung bertahan begitu saja dengan Summon Force. Looking for outplay. Tapi lihat PS terbuka sangat besar. Susujin fokus ke arah belakang. Target menunjukkan seorang Natsko dan Chantal! Finally terjadi. Tapi PS-nya tetap ke-33. Derby Classic didapatkan oleh EVOS. Ini bencana. Mau peringkat 1 atau 9. Tidak peduli karena Derby Classic tetap menjadi sebuah pertandingan yang mahal dan berbeda. Dan ini dia one team, one voice, one family. EVOS roar. Mereka bangkit. Mereka membuktikan posisi terbawah bukan berarti tidak bisa menang. Dan bahkan menjatuhkan kudeta dari sang raja dari segala raja yang sedang prima. Tapi